Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cak Kus Channel dan salam rental. Malam minggu teman-teman ya. Cak Kus bikin konten buat sangu malam mingguan. Kali ini kita bakal baca komen dan juga pertanyaan teman-teman baik di YouTube-nya Cak Kus maupun di Facebook. Tak pilih-pilih mana yang kira-kira menarik untuk kita jawab dan kita bahas ya. Oke, yang pertama saya mau baca, ini ada yang cukup bagus ya, komen di YouTube-nya Cak Kus. Oke, saya cari dulu. Oke, assalamualaikum Cak Kus. Ini dari Koplo Tim Jos ya. Iya, saya dari Grobogan, domisili Bekasi Pondok Gede. Saya terinspirasi dari Cak Kus. Alhasil sudah 2 minggu saya buka PS dan itu semua dari video Cak Kus. Terima kasih ya Mas Koplo Tim Jos. Kemudian saya langsung tertarik buka PS. Alhamdulillah saya sudah punya unit PS3 semuanya. Walaupun belum rame kayak PS Cak Kus, saya tetap semangat karena selalu melihat vlog Cak Kus. Semoga Cak Kus selalu diberikan kesehatan, panjang umur, murah rezeki, amin amin amin. Oke, terima kasih ya Mas Koplo Tim Jos ya. Kemudian lanjut lagi. Selamat siang dulur, ini dari Don Omar ya. Gimana ya prospek buka rental di kampung atau masuk gang pedalaman? Mau buka tapi masih bingung karena pemuda dan bocil-bocil lokalan kampung saya sedikit tidak padat penduduk. Ya kalau misalnya kamu emang benar-benar nggak punya pekerjaan, nah itu dengan catatan ya, emang nggak punya pekerjaan terus mau kerja apa lagi, terus ada modal, ada uang untuk bikin kerja apa gitu ya, yang paling gampang yang rental ya. Mau gimana lagi ya, ya kamu buka aja, yang penting usaha itu buka dulu gitu loh, action dulu ya. Pertama mungkin mikir gitu ya, mikir buka apa enggak gitu ya. Yang pasti kalau usaha itu jangan mengandalkan penduduk setempat atau anak setempat yang dipikir, tapi bagaimana dari daerah lain itu bisa masuk ke tempatmu ya, meskipun blusuk itu bisa rame, bisa. Jadi dari sana sini tetangga semuanya agak jauh bisa datang ke tempat kamu, bisa ya. Itu jadi jangan mikir orang lokal di tempat aku juga cuman berapa persen, 10% lokal yang datang itu ya, yang lain dari semua luar daerah gitu loh ya. Jadi action aja, langsung gas aja ya. Oke, itu ya Mas Don Omar ya. Oke, ini ada juga yang menarik yang komen di YouTube-nya Cak Kus ya. Ini dari Mas H82 ya. Assalamualaikum Cak Kus, sebelum bertanya saya kasih cerita pendek. Cak, PS memang sangat berpengaruh. Saya putus sekolah juga gara-gara PS. Suka main di rental waktu zaman PS1. Tahun 2000 saya beli konsol PS1. Tahun 2007 saya beli PS2 Slim. Di tahun 2008 saya buka rental PS2 dan PS3. Namun di tahun 2015 rental saya berakhir karena semua unit PS dan TV habis dibobol maling. Cak Kus juga pernah ngalami dibobol maling, bangkit lagi ya. Di tahun 2019 saya buka rental PS3 dan PS4 namun ambruk Cak. Iya, unit saya jual ke saudara buat bayar utang semasa pandemi kemarin. Ya nggak apa-apa lah ya, daripada pinjem nggak karuan yang nambah susah ya, mending dijual terus buat bayar utang gitu, nggak apa-apa ya. Di tahun 2023 ini saya ingin buka rental lagi karena terinspirasi sama Cak Kus dan Mas Ferry Pratondo. Pelan-pelan saya sudah mulai beli unitnya. Sekarang sudah ada 3 unit PS4 tipe hand dan 1 unit PS3 serta 2 unit TV 4K. Oke, pertanyaannya saya, apakah menurut Cak Kus suatu keputusan baik jika saya meminjam dana untuk menyewa tempat dan menambah unit yang kurang? Jujur akhir-akhir ini saya agak down mengingat ada beberapa rental di dekat daerah saya yang harga sewanya per jamnya murah banget, semacam ngancurin gitu. Mohon pencerahannya dari Cak Kus untuk saya, terima kasih Cak. Oke, cukup panjang ya. Iya, cukup panjang ini dari Mas Ed82. Kalau soal peminjaman, kalau memang kamu sudah berpengalaman, sudah pernah ngalami jatuh bangun, kemudian kamu pinjam dan bisa melakukan bisnis rental itu, ya lakukan ya. Karena nggak ada pilihan gitu loh ya. Mau usaha apa lagi, mau apa lagi gitu loh. Kalau memang passion kamu atau kamu ngerasa disitulah tempat kamu, rezeki kamu, dan kamu bisa ngembangin di situ berdasarkan pengalaman bertahun-tahun yang cukup lama, kamu pinjam uang nanti nyaurnya ya gampang gitu ya, karena kamu sudah punya pengalaman paling enggak itu ya, dan kamu yakin. Karena apa? Kalau minjem itu kan pasti nanti disurvei
Dan salah satu bukti survei dari bank misalnya, itu ya tempat. Jadi ada tempatnya, oh ini yang mau dibuka usaha ini, oh butuh ini. Nanti surveyornya itu nanya, per bulan kira-kira dapat berapa, untuk nyicil per bulan ke bank yang kamu minjam uang itu berapa, kemampuannya berapa, itulah yang ditanya. Jadi kamu bisa di situ meyakinkan pihak surveyor yang kamu ingin pinjam uang itu dengan jaminan entah BPKB atau sertifikat ya. Kamu bisa meyakinkan bahwa bisa goal atau bisa cair dan kamu bisa ngembangin usaha. Apakah bermasalah? Ya nggak apa-apa gitu loh. Kalau itu emang untuk bisnis, untuk kerjaan kamu ya lakukan aja, nggak apa-apa ya. Jadi kamu bisa pinjam untuk sewa tempat, untuk tambah unit, kemudian kamu yakin kamu bisa menjalankannya gitu loh ya. Yang mesti tahu bagaimana kinerjanya gitu loh. Tapi kalau misalnya belum paham bagaimana, kamu belum pernah punya pengalaman untuk mengarungi pekerjaan itu, ya itu memang sedikit berisiko kalau minjem yang kalkulasinya mungkin besar uangnya ya. Tapi kalau kamu ngerasa sudah yakin, ya sudah lakukan. Cakus juga pernah ngalami banyak hampir 100 juta ya. Tapi karena merasa pengalaman, jadi merasa pengalaman itu udah cukup lama gitu loh. Jadi Cakus hitung-hitung, kalau misalnya pinjem duit 100 juta kira-kira sebulan bisa nggak, itu kita kalkulasi dengan usaha kita gitu loh. Tapi kalau kita merasa yakin, oh bisa, ya sudah lakukan. Karena apa? Karena kalau minjem saudara nanti ujungnya bertengkar ya. Jadi ya minjem yang bertanggung jawab itu ke bank misalnya. Jadi kita tiap bulan ada itikat bait, ada apa ya, semacam kita harus bayar tanggal sekian-sekian, itu deadline-nya sudah ada, dan kamu tiap hari itu ada target sekian, itu kita manage dengan bener-bener ya. Apalagi kalau nyawa tempat paling nggak ya 24 jam kamu bisa pakai karyawan, shift pagi, shift malam gitu, berrotasi. Kamu hitung-hitungannya sehari itu sekian, ke surveyor sehari dapat sekian, sebulan kira-kira dapat sekian. Jadi kamu bisa dapatkan modal. Apakah bermasalah? Enggak, silahkan. Pengusaha besar yang banyak duitnya miliaran aja punya utang. Coba tanya mereka yang mobilnya Ferrari itu apa-apa, tanya aja mereka, apakah duitnya berlebih? Enggak. Tanya, Anda punya utang? Punya. Jawabannya punya. Semuanya punya utang gitu loh ya. Jadi itu ya, jangan takut wis. Kalau memang itu jalanmu, kamu ingin berkembang, terus kayaknya kalau nyeleng itu lama, kerja lama, kalau kamu punya pengalaman itu lakukan aja wis. Gitu ya, Mas siapa tadi? Mas H ya, H82 ya. Oke. Terus untuk tarif murah di lingkungan kamu ya, gini aja. Habis ini kita lanjutkan ya. Oke, ngerekamnya dipotong-potong biar nggak ngeditnya nanti, biar nggak susah masukin komputer ya. Oke, untuk yang ngancurin tarif ya, masa bodoh lah, don't care about that ya, nggak usah peduli lah. Jadi kalau ada rental lain itu ngancurin harga terlalu murah gitu ya, maka kita main filosofi. Sekali lagi tak tekankan beberapa kali, kita tuh main filosofi. Filosofinya apa sih? Kamu berjalan ke pasar, kamu berjalan ke pertokoan, sama-sama jual baju semuanya, tapi semua ada yang murah, ada yang mahal. Yang membedakan apa? Kualitas. Jadi ada yang bagus bajunya pasti mahal, yang murah ya pasti, yang biasa yang agak jelek ya pasti murah harganya, itu aja. Jadi kamu bisa observasi ke rental lain yang ngancurin harga itu berapa sih ngancurin itu. Mereka pakai TV berapa in, pakai PS berapa, PS3 atau PS4, kamu teliti. Lalu sewanya berapa, lalu tempatnya tuh kayak gimana, fasilitasnya tuh apa aja, kamu teliti. Kalau misalnya di sana misalnya 4.000 dengan fasilitas yang seperti itu, sedangkan kamu mau naik tarif 5.000 dengan fasilitas yang melebihi mereka, taruhlah free wifi-nya ada, terus duduknya enak, TV-nya enak, semuanya enak, orang pilih mana? Iya kan? Pasti ada kelas-kelasnya, jadi nggak usah khawatir gitu ya. Gini aja, makan aja kamu ke warung ini segini, bahkan yang paling mahal itu ada aja pengunjung. Kenapa gitu ya? Taste ya, rasa, menu yang disajikan itu loh yang bikin, meskipun mahal ya udah didatengin aja gitu loh ya. Sama di tempat kamu juga seperti itu. Yang mau datang ke rental lain itu ya monggo di situ. Yang datang ke tempat kamu pasti punya pasaran, punya orang-orang yang akan datang ke tempat kamu. Itu aja, yakin aja wis, nggak usah mikir yang wah nanti gimana, nanti di sana murah aku ikut murah ya. Nggak begitu juga ya. Ya beda selisih 1.000-2.000 nggak apa-apa, yang penting kamu punya kelebihan, entah free wifi-nya, entah tempat duduknya enak, TV-nya enak, semua parkirnya enak, semuanya enak. Kamu lebih mahal 1.000-2.000, ya orang datang ke tempat kamu.
wah lebih enak di situ, lebih nyaman aku. Itu aja. Ya, pelanggannya datang ke tempat kamu, ya pasti ada aja. Yang ke sana ya biarin aja. Punya klasifikasi tersendiri-sendiri pelanggan itu. Oh, pelanggan ini cocoknya ke situ. Oh, pelanggan ini cocoknya ke kamu gitu ya. Akan ada sendiri-sendiri gitu loh ya. Niat mereka tuh apa ya? Berwisata ke tempat rental itu ya. Kalian misalnya ke Batu atau kemana banyak tempat wisata, ada yang masuknya 20.000, ada yang 40.000, ada yang 85.000, ada 100.000. Kan beda-beda, tapi kenapa kok rame? Bus-bus itu rame yang mahal-mahal itu. Iya kan? Ya gitulah. Jadi nggak usah khawatir. Yang mereka dapatkan itu seneng. Jadi pelanggan itu seneng, meskipun agak mahal itu seneng. Ya itu aja. Sekarang buka rental di plaza di mana? Kan jatuhnya lebih mahal tuh ya. Tapi kenapa kok rame? Itu aja. Jadi ada tingkatan pelanggan-pelanggan gitu dari sisi ekonomi dan lain-lain itu memang berbeda-beda. Dan taste atau rasa kecocokan kita terhadap rental yang kita kunjungi itu pun berbeda-beda. Jadi yakin aja deh ya buat masnya, nggak usah takut. Iya, gas dulu ya. Jadi gas dulu ini buat Mas It's 82 harus berani. Yang namanya kerja itu persaingan, kompetisi ya. Dan siapa yang bisa memenangkan kompetisi itu, dialah yang akan menjadi pemenang. Jadilah pemenang, jangan jadi loser, jangan jadi pecundang, harus gas ya, gas, berani, jangan mundur ya. Melihat persaingan gitu kok kendor, aduh kendor, enggak, maju aja dulu ya. Oke, itu buat Mas Edge 82 ya, di komennya YouTube-nya Cak Gus. Mudah-mudahan bisa bikin semangat, berani ya, maju terus ya.